Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode keempat. Di episode sebelumnya ditutup dengan Kenny yang menemukan Sarah yang sedang bersembunyi di ruang bawah tanah gereja. Sementara Tabitha mulai melihat penampakan anak-anak yang mengerikan sama seperti yang ia lihat di gua tempat monster itu tidur. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Mari kita bahas. Di awal episode ini kita akan melihat flashback ke masa lalu di mana Kenny dan orang tuanya baru sampai di kota ini. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di kota ini dan keadaan ayah Kenny saat ini sedang sakit sehingga ia harus tinggal di klinik agar dekat dengan Christy yang merawatnya. Ayah Kenny tidak mau tinggal sendirian di klinik ini tanpa keluarganya, namun tak banyak yang bisa mereka lakukan. Ibu Kenny mencoba menenangkan ayah Kenny sementara Kenny keluar untuk menenangkan diri agar tak menangis di depan orang tuanya. Di saat yang sama, Boyd menemui Kenny. Kenny menjelaskan kalau di malam sebelumnya ayahnya mendengar monster ini berbicara seolah adiknya sehingga ayah Kenny hampir membuka pintu. Ia bahkan sampai mendorong ibunya. Ayah Kenny mulai pikun sehingga sulit membedakan antara kenyataan dan bisikan monster itu. Sementara itu, tujuan Boyd menemui Kenny adalah untuk memintanya menjadi deputinya. Saat ini Boyd sudah menjadi sheriff di kota ini dan ia ingin Kenny membantunya. Kembali ke masa sekarang, Tabitha sedang berada di rumah Kenny dan ia sedang melamun. Julie mendekatinya dan ia sadar kalau ibunya kembali melihat anak kecil yang sering ia lihat belakangan ini. Tabitha meminta Julie untuk menemani Ethan agar Tabitha bisa berbicara dengan Jim. Julie meminta Tabitha membicarakan ini dengannya, namun Tabitha memilih berbicara dengan Jim. Kemudian Julie bersiap pergi dengan Ethan dan di saat yang sama Jed pulang ke rumahnya. Ia kaget saat ia melihat kalau Julie dan keluarganya akan tinggal di rumah Kenny. Namun Julie mengabaikannya dan mengajak Ethan untuk menemui Victor. Di tempat lain, dengan panik Kenny pergi mencari Boyd karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Kenny membawanya ke ruang bawah tanah gereja di mana Sarah sedang bersembunyi di sana. Boyd terkejut saat melihat Sarah di sana, namun Boyd malah meminta Kenny untuk pergi memberinya waktu berbicara dengan Sarah berdua. Kenny bingung kenapa Boyd meminta hal ini, namun ia tidak menanyakan apapun dan pergi ke atas. Dengan cepat Boyd membebaskan borgol Sarah dan bertanya apa yang terjadi padanya malam itu. Sarah menjawab kalau ia mengikutinya memasuki lubang di pohon yang mereka masuki, namun Sarah malah sampai ke tempat ini. Kemudian Boyd bertanya bagaimana Sarah bisa tahu tentang lubang itu dan Sarah menjawab kalau seorang anak kecil laki-laki berpakaian serba putih memberitahunya. Anak itu berkata kalau mereka telah membuat tempat ini marah, namun mereka akan aman jika mereka bersembunyi di dalam pohon. Anak itu bukanlah suara yang sering ia dengar, namun Sarah berpikir kalau anak itu bukanlah orang jahat dan benar-benar ingin mencoba menyelamatkan mereka. Boyd mengabaikan itu karena kini mereka memiliki masalah baru di depan mereka. Dengan apa yang telah Sarah lakukan, berada di kota ini bukanlah sebuah keadaan yang baik untuknya. Mereka harus mencari cara bagaimana mereka mengatasi masalah ini, namun Sarah menjawab kalau Boyd harus memasukkannya ke dalam kurungan sama seperti Frank di season pertama. Boyd tidak ingin Sarah mati karena ia berpikir kalau Sarah mungkin adalah kunci untuk memecahkan misteri di tempat ini atau bahkan pergi dari sini. Kemudian saat Boyd akan menemui Kenny, Sarah bertanya apa ia telah memberitahu Kenny tentang kenyataan di balik kematian ayahnya. Boyd sudah tahu kebenarannya, namun Boyd tidak memberitahu Kenny. Boyd pergi menemui Kenny yang kebingungan. Boyd menjelaskan kemampuan Sarah yang bisa berkomunikasi dengan sesuatu di tempat ini. Ia juga menjelaskan kalau pendeta kota tahu lebih dulu karena adik Sarah memberitahunya karena takut Sarah menyakiti seseorang. Kemudian saat Sarah pergi melarikan diri, pendeta itu menangkapnya kemudian bertanya tentang kemampuannya, kemudian memberitahu pada Boyd sehari sebelum keberangkatannya ke hutan. Kenny terkejut saat Boyd berkata kalau Sarah ikut dengannya ke dalam hutan. Kenny berpikir kalau Sarah harus dihukum di kurungan, namun Boyd membela Sarah karena bagaimanapun juga Sarah telah menyelamatkannya saat berada di dalam hutan. Kenny lebih tenang sekarang, namun ia masih berpikir kalau Sarah harus dikurung. Boyd masih bersikeras kalau Sarah tidak boleh dikurung, namun tiba-tiba ia merasa pusing. Ia pergi keluar dan ia melihat sesuatu yang bergerak di tangannya. Ia hampir terjatuh dan beberapa orang membantunya. Di tempat lain, Julie dan Ethan sampai di rumah koloni. Di sana Julie melihat Elgin yang sedang melamun, namun ia mengabaikannya. Ethan pergi ke atas sementara Julie menemui Fatima. Fatima menjelaskan kalau ia dan Alice akan segera menikah di tempat ini dan Fatima meminta Julie menjadi bridesmaid-nya.
Sementara itu, Ethan pergi menemui Victor. Victor masih marah pada Ethan karena ia membiarkan Jade mengacak-ngacak kamarnya walau Ethan sudah melarangnya. Ethan berterima kasih karena Victor telah menyelamatkan ibunya. Ethan bertanya kemana mereka pergi, namun Victor tidak ingin memberitahunya. Victor ingin Ethan pergi, namun sebelum pergi, Ethan memberi Victor beberapa spidol warna yang ia temukan. Di tempat lain, Julie menemui Elgin di teras rumah koloni. Julie berkata jika Elgin perlu orang untuk berbicara, maka ia bisa berbicara dengannya. Elgin menghargai penawaran Julie, namun ia tidak berbicara lama karena Ethan ingin segera pulang. Sementara itu, Christy sedang memeriksa Boyd yang sedang diperiksa di klinik. Tidak ada tanda-tanda berbahaya yang ia temukan. Kemudian Boyd bertanya tentang luka gigitan laba-laba di tubuhnya. Christy memeriksa luka itu, namun bekas gigitan laba-laba itu tidak terinfeksi. Namun di sana, Christy melihat luka di tangan Boyd yang diserang Martin, namun Boyd tidak ingin Christy memeriksanya. Christy menjelaskan kalau keadaan Boyd baik, namun ia tidak ingin Boyd bekerja terlalu keras dan beristirahat. Di tempat lain, Kenny meminta ibunya untuk membuatkannya bekal makanan. Ibunya berpikir kalau Kenny bekerja terlalu keras, namun Kenny hanya bisa menenangkan ibunya. Sementara itu, Jade pergi ke bar untuk mencari tempat untuk sendiri, namun di sana ia bertemu dengan supir bis. Supir bis itu menjelaskan kalau Elgin memberitahunya untuk memutar arah, namun ia tidak mendengarkannya. Saat Jade tahu kalau Elgin meminta itu setelah mereka melihat pohon yang menghalangi jalan, maka ia tahu kalau tidak ada yang bisa ia lakukan. Jade tidak ingin supir itu merasa bersalah karena membawa penumpangnya ke tempat ini. Supir itu menjelaskan kalau ia bekerja sebagai supir bis untuk membayar biaya kuliahnya. Ia berhasil melunasi hutangnya seminggu sebelum ia datang ke tempat ini. Jade menjawab kalau sebelum ia datang ke tempat ini, ia baru saja menjual perusahaannya dan mereka merasa kalau mereka berada di posisi yang sama. Di tempat lain, Julie pergi ke klinik untuk menemui Jim, namun ia tidak ada di sana. Di sana ia malah bertemu dengan Mary yang baru pertama kali ia temui. Mary memberitahu Tabitha kalau Jim pergi keluar beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, Tabitha menemui Jim yang sedang melihat orang-orang memeriksa barang bawaan milik penumpang bis. Pria botak penumpang bis melarang mereka melakukan itu, namun mereka mengabaikannya. Jim berkata kalau pekerjaannya adalah membuat sebuah roller coaster. Semakin mustahil wahananya, maka akan semakin hebat juga reaksinya. Jim berpikir mungkin saat ini mereka sedang berada di sebuah simulasi di mana ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikan mereka karena ingin melihat reaksi mereka. Di tempat lain, Boyd sedang berada di kantornya dan ia sangat bingung saat ia bisa melihat pendeta kota di kantornya. Boyd tahu kalau apa yang di depannya bukanlah sebuah kenyataan. Pendeta itu bertanya apakah Boyd akan memberitahu tentang Sarah yang membunuh ayah Kenny. Boyd tidak ingin membohongi Kenny, namun ia juga merasa kalau Sarah tidak bersalah. Pendeta itu berkata kalau memberitahu Kenny tidak akan merubah apapun, karena hal ini hanya akan membuat Kenny marah pada Boyd namun tidak merubah apapun. Namun Boyd bersikeras kalau ia tidak akan membohongi Kenny. Di tempat lain, Jim pergi menemui Donna. Jim ingin membicarakan suara yang mereka dengar di radio sebelumnya. Yang mendengar suara itu hanya mereka berdua, namun mereka memiliki pandangan berbeda dengan suara itu. Jim berpikir kalau suara itu adalah kunci untuk memecahkan masalah mereka. Namun Donna berpikir kalau memang ada sesuatu yang memperhatikan mereka, maka jika mereka ingin membantu, maka mereka sudah melakukan itu sedari lama. Namun dengan apa yang terjadi saat ini, terlihat kalau yang memperhatikan mereka tidak berniat membantu mereka. Jim bertanya di mana radio mereka sekarang berada dan Donna memberitahu di mana radio itu. Namun belum selesai dengan masalahnya bersama Jim, pria botak menyerang salah satu penghuni rumah koloni karena memeriksa tas bawaannya. Donna mencoba menenangkannya, namun pria itu tidak ingin siapapun menyentuh barangnya dan menantang siapapun yang berani melakukan itu. Di tempat lain, Sarah sedang makan makanan yang dibawa Kenny. Kenny bertanya tentang suara yang Sarah dengar yang menyuruhnya untuk membunuh Ethan, namun Sarah tidak bisa menjelaskan suara itu. Kenny masih tidak percaya dengan Sarah, namun ia benar-benar ingin mengerti kenapa Sarah melakukan ini untuk membantu Boyd menjelaskan pada orang-orang kota. Sarah bekerja di restoran dengan ibu Kenny dan ibu Kenny sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Kenny meminta Sarah memberinya alasan kalau ia tidak layak untuk dihukum, namun Sarah membantahnya dengan berkata kalau ia memang harus dikurung. Kenny masih mencoba membantu Sarah, namun Sarah yang dipenuhi penyesalan meminta Kenny untuk berhenti mencoba. Di tempat lain, Fatima menemui Donna yang sedang merenung. Ia ke sana untuk menenangkan Donna, namun kini Donna sudah membulatkan tekad kemudian membawa sebuah kampak. Ia pergi menemui pria botak sebelumnya dan mengusirnya dari rumah koloni.
Kali ini ia benar-benar mengancam pria itu, kemudian membawanya keluar ke bis yang baru saja dipindahkan. Donna meminta pria botak itu untuk tinggal di dalam bis. Di bis itu mereka bisa melihat noda darah dari mayat sebelumnya, namun mayat itu sudah tidak ada di sana. Donna memberi pria itu sebuah jimat untuk melindunginya dan menjelaskan kalau jimat itu harus digantung agar bisa berfungsi. Karena jika jimat itu jatuh ke tanah, maka jimat itu hanya akan menjadi sebuah batu biasa. Di tempat lain, Boyd pergi ke gereja untuk menemui Sarah dan Kenny. Seorang wanita tua bernama Tilly yang merupakan penumpang bis menyapanya. Wanita itu menjelaskan kalau Kenny baru saja pergi ke klinik kota. Sementara itu di klinik, Kenny sedang melihat tempat di mana ia melihat mayat ayahnya yang dibunuh monster ini. Boyd menemuinya dan Kenny menjelaskan kalau selama hidupnya ia tidak pernah melihat ibunya menangis. Ibu Kenny merasa bersalah atas kematian ayahnya karena mereka berpikir kalau ayah Kenny lah yang membuka pintu klinik di malam itu. Kenny kini tahu kalau Sarah lah yang telah membuka pintu klinik yang membunuh ayahnya, dan ia juga tahu kalau Boyd tahu tentang ini namun ia tidak memberitahunya. Kenny marah pada Boyd dan ia memaksa Boyd untuk menghukum Sarah, dan Kenny juga mengundurkan diri menjadi deputi Boyd kemudian meninggalkannya di sana, dan dengan begitu episode keempat pun berakhir. Itulah alur cerita series From Season 2 episode keempat. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.